Apabila kalian mengikuti film ini dari part yang pertama, saya yakin kalian sudah menunggu-nunggu untuk part kedua ini. Ceritanya masih tetap sama, perjuangan keluarga Abbott yang kini dipimpin oleh Evelyn yang diperankan oleh Emily Blunt. Ibu dari ketiga orang anaknya yang masih kinyis-kinyis tapi berani dan pintarnya luar biasa. Sang sutradara John Krasinski yang juga berperan di film A Quiet Place Part 1 sebagai suami Evelyn benar-benar membuat film bagian kedua ini jadi semakin seru dan mencekam. Meski demikian, film ini bisa lolos sensor untuk anak di atas 13 tahun loh. Jadi untuk para remaja yang usianya sudah sampai di 13 tahun, ayo kita ikuti alur cerita film A Quiet Place Part 2. Lee segera berlari menuju ke Regan yang sendirian di mobil. Sementara Evelyn dan Marcus sedang mencari Lee dan Regan. Tiba-tiba di hadapannya telah menghadang sesosok monster yang mengerikan yang kemudian menyerang mereka. Evelyn dengan panik memacu mobilnya yang penting jauhi dari monster itu. Namun betapa terkejutnya Evelyn di hadapannya ada sebuah bus yang melaju kencang. Segera Evelyn memundurkan mobilnya dan ternyata di dalam bus itu ada monster yang mengerikan itu. Dan kebetulan mobil Evelyn lewat di depan Regan dan Lee. Regan keluar dari dalam mobil dan mengejarnya, namun Lee segera menangkapnya. Karena situasi semakin secara naluriah, Lee membungkam kakek yang sedang berdoa agar jangan berisik. Tak lama kemudian di balik jendela tampak bayangan monster itu menuju ke arah mereka. Regan tampak menggigil ketakutan melihat monster itu. Semua orang terdiam agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh monster itu. Tiba-tiba suasana hening menegangkan itu dipecahkan oleh suara dering telepon. Sedetik kemudian monster itu masuk ke dalam ruangan itu. Tanpa dikomando, semua orang lari menghindar termasuk Lee dan Regan. Namun ada beberapa orang yang tidak sempat menyelamatkan diri dan menjadi amukan monster itu. Lee dan Regan berlari keluar dari restoran itu dengan monster mengejar mereka di belakangnya. Mereka terus berlari tanpa menengok ke belakang. Sementara di luar, Evelyn, Marcus dan adiknya sedang bersembunyi. Marcus melihat Lee dan Regan, namun monster itu semakin dekat. Seorang polisi yang kebetulan berada di situ menembakkan senapannya ke arah monster. Namun karena panik, tembakan itu meleset. Setelah kematian Lee, Evelyn menghidupi 3 anaknya, Regan, Marcus, dan adik Marcus yang masih bayi. Saat itu mereka sedang berjalan mencari tempat yang lebih aman buat mereka. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba kaki Evelyn menyenggol sebuah kawat. Dan tiba-tiba terdengar suara berisik kaleng dan botol. Mengetahui akibat dari bunyi itu, Evelyn dan anak-anaknya segera berlari menghindar bahaya yang mungkin sebentar lagi akan menghampiri mereka. Dan tanpa sepengetahuan Evelyn, ada seseorang yang memantau mereka dari kejauhan. Mereka terus berlari tanpa memperhatikan arah dan tujuan. Dan tiba-tiba Marcus merasakan kakinya diserang rasa sakit yang luar biasa ketika sebuah jebakan menjepit kakinya. Karena rasa sakit yang menyengat, Marcus menjerit sekuat tenaga. Marcus lupa ada bahaya yang lebih besar lagi kalau dia terus menjerit. Evelyn berusaha menenangkannya. Evelyn semakin panik ketika bayinya juga menangis. Bahaya benar-benar akan menghampiri mereka. Regan segera menenangkan adiknya. Sekali lagi Marcus menjerit kencang ketika jebakan itu dilepas oleh Evelyn. Namun pelan-pelan Marcus pun menjadi tenang. Dugaan Evelyn benar ketika tiba-tiba terdengar suara melengking menjawab jeritan Marcus. Suara lengkingan itu adalah suara monster yang sedang menuju ke arah mereka. Regan menyiapkan sebuah alat audio yang menimbulkan bunyi melengking. Monster itu terlihat limbung ketika mendengar suara lengkingan audio feedback itu. Tanpa menunggu lama, Evelyn langsung menembaknya. Evelyn terkejut, di hadapannya telah berdiri seorang pria yang mencegatnya. Namun Evelyn tidak sempat bertanya ketika pria itu menggendong Marcus dan lari. Evelyn mengikuti pria itu berlari.
berlari dalam kesunyian yang mengandung bahaya, kesunyian yang mengandung kematian. Mereka terus mengikuti pria itu, namun rupanya monster itu sudah mengendus keberadaan mereka. Ia pun segera mengejar mereka sambil menghajar apapun yang ada di hadapannya. Sementara Evelyn, Regan, dan pria itu terus berlari tanpa mempedulikan suara-suara di belakang mereka, karena kalau mereka berhenti, kemungkinan selamat kecil sekali. Dengan tanpa izin ibunya, Regan telah melakukan sebuah perjalanan menuju ke sebuah tempat yang menurut ayahnya Lee, tempat itu bebas dari monster-monster yang mengerikan itu. Regan tampak mengambil kotak pertolongan pertama. Ketika dia sudah berhasil mengambil kotak itu, ia dikejutkan oleh mayat yang tiba-tiba jatuh mengenai tangannya. Dengan refleks ia menjerit, namun ternyata jeritan itu mengundang monster itu. Perlahan-lahan monster itu mendekati Regan. Regan segera menyiapkan alat audio feedback. Sesaat monster itu limbung, kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Regan. Ia menembak namun hanya mengenai pundak monster itu. Monster itu dengan marah kembali mendekatinya. Regan berusaha mengokang senjatanya, namun tenaganya tidak cukup kuat untuk mengokangnya. Ditambah ia panik, akhirnya ia hanya pasrah. Dengan tubuh gemetar, Evelyn mengarahkan pistolnya ke arah tabung oksigen yang sengaja dia pasang. Sementara alien itu berjalan perlahan-lahan dan berusaha mengendus keberadaan Evelyn. Di puncak ketegangannya, Evelyn pun menembak tabung oksigen dan terjadilah ledakan tepat mengenai alien itu. Namun tubuh alien itu tidak hancur lebur. Ia tetap berjalan ke arah Evelyn. Evelyn sudah putus harapan. Namun harapan untuk hidup kembali muncul ketika ia melihat sensor panas di atasnya. Dan benar saja, tak lama sekujur tubuh Evelyn diguyur air. Suara langkah kakinya menjadi tersamar oleh suara air. Dan perlahan-lahan ia berjalan ke arah pintu tempat ia bersembunyi. Dan betapa kagetnya Evelyn ketika melihat slot pintu besi terkunci. Dan benar saja ketika dibuka, Markus sedang terbaring hampir kehabisan napas. Markus yang ditinggal oleh Evelyn untuk mencari tabung oksigen terbersit dalam hatinya untuk menyelidiki tempat persembunyiannya yang baru. Setelah meletakkan adiknya di dalam kotak dengan bantuan oksigen, Markus pun keluar dari tempat persembunyiannya itu. Ia mulai menjelajah, namun belum lama dia menjelajah tempat itu, ia menemukan sesosok mayat yang diawetkan. Ia pun terkejut dan sudah dapat diduga suaranya memancing alien untuk menuju ke tempatnya. Dan ini bahaya mengingat ia hanya berdua dengan adiknya. Ia pun segera berlari ke tempatnya dan membawa adiknya ke tempat persembunyiannya. Semua alat yang diperlukan telah dibawanya masuk. Namun ada satu yang dia lupa yang akan membahayakan nyawanya dan adiknya. Ia lupa mengganjal pintu dengan kain. Regan yang bersama Emmett sampai di sebuah dermaga kecil. Mereka mengambil sebuah kapal untuk menuju ke pulau di mana pulau itu tidak terjamah oleh para alien. Namun sebelum Emmett melepas tali pengikat kapal, tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil berlari. Ia lalu mendekati dan berusaha menolongnya. Namun tiba-tiba tangan anak kecil itu bergerak ke leher Emmett. Ia telah menjirat leher Emmett dengan sebuah tali. Emmett terkejut, ternyata anak itu telah menjebaknya dan tak lama kemudian datang orang-orang yang akan menangkap Regan dan Emmett. Seorang pria tampak mendekati Emmett, lalu ia menghampiri Regan dan membawanya pergi. Regan menengok ke arah Emmett. Emmett memberikan bahasa isyarat agar Regan menjeburkan diri ke laut. Regan menceburkan diri ke laut. Bersamaan dengan itu, lampu yang dipegang pria itu pun terjatuh dan membakar lantai dermaga yang terbuat dari kayu. Suara Regan menceburkan diri telah mengundang alien. Dan tanpa basa-basi, dalam waktu singkat orang itu pun kocar-kacir. Untuk mencari perhatian alien, ia telah menusuk kaki pria itu. Pria itu menjerit. Tak lama kemudian tubuhnya terkoyak oleh kuku tajam alien. Emmett tercengang melihat pemandangan di hadapannya. Tampak beberapa keluarga penuh bahagia tanpa rasa takut.
oleh alien. Ternyata cerita tentang pulau yang belum terjamah oleh alien benar adanya. Dan di pulau itu ia dan Regan diterima dengan tangan terbuka. Emmett merenungi keluarganya yang tidak selamat oleh keganasan alien. Pada saat itulah ia mendengar suara berisik di ujung pantai. Ia pun menghampirinya dan betapa terkejutnya Emmett, ternyata perahu di dermaga kecil itu terbawa ke pulau bersama alien di dalamnya. Emmett pun segera berlari ke dalam pulau memberitahu kepada penduduk pulau. Namun sepertinya kedatangannya terlambat. Pulau itu sudah kocar-kacir oleh alien yang menyebar maut. Salah seorang penduduk pulau itu membunyikan klakson kencang-kencang untuk memancing agar alien mengejarnya. Sementara Emmett dan Regan menghampirinya dan tak lama kemudian mereka memacu mobil dengan kencang diikuti oleh alien ganas itu. Emmett dan Regan telah sampai di sebuah pemancar radio. Sementara pria yang mengantar mereka bernasib malang menjadi korban keganasan alien itu. Regan sangat berlahan-lahan mendekati pusat siaran radio karena dari sinilah nanti dia akan bisa memancarkan gelombang suara. Setiap langkahnya diatur sedemikian rupa sehingga kalau bisa semut pun tidak bisa mendengarkan langkahnya. Mengingat telinga alien ini sangat tajam, suara napas pun akan terdengar olehnya. Emmett memandang Regan dengan tegang, seolah dia berkata agar Regan segera masuk ke dalam ruangan siaran itu, karena alien cepat atau lambat akan mengetahui keberadaan mereka. Pelan-pelan Regan membuka pintu. Ternyata engsel pintu itu mengeluarkan derit yang nyaring, sehingga dengan amat jelas terdengar oleh alien itu. Alien itu segera bergerak. Emmett lah yang menjadi sasaran. Dengan kaki terluka parah, Emmett menghampiri ruang siaran itu. Kemudian dia menutup pintu. Regan terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Emmett. Emmett telah berusaha berkorban untuknya. Regan lalu mengeluarkan alat yang bisa mengeluarkan suara feedback. Alien itu langsung meregang limbung. Tulangnya seperti dilolosi begitu ia mendengar suara feedback itu. Melihat alien itu limbung dan membuka pintu dan menyalakan pengeras suara di atas pintu, segera terdengarlah lagu santai dan enak didengar. Namun bagi alien, suara lagu itu bagaikan suara yang sangat kencang yang siap memecahkan gendang telinganya. Regan terus maju menghampiri monster yang mulai limbung tak berdaya itu. Sambil maju ia mengambil tongkat besi lalu mengayunkannya ke arah kepala alien itu. Alien pun mati. Dengan demikian selesailah alur cerita film A Quiet Place Part 2.